Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tauhid Channel yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada detik ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Jika kita berbicara tentang Ramadan, mungkin kita bisa flashback ke belakang tentang berapa usia kita sekarang. Mungkin ada pemirsa yang sudah 25 tahun, 30, ataupun 40 tahun. Artinya, setidaknya kita sudah melewati bulan suci Ramadan berkali-kali dalam hidup kita. Sudah berkali-kali pula tamu agung yang diutus Allah hadir ke rumah kita, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya melimpah rahmat dan ampunan hadir di dalam rumah kita. Mungkin saatnya kita sekarang merenung. Setelah Allah SWT dengan kemahabaikannya memberikan kita kesempatan begitu banyak bersanding dengan Ramadan, apakah terjadi perubahan dalam hidup kita? Kalau kita melihat secara umum, pada hari-hari biasa jauh sebelum Ramadan, kehidupan kita penuh dengan aktivitas sia-sia. Mulut kita juga penuh dengan perkataan yang sia-sia. Mata, telinga, banyak berinteraksi dengan sesuatu yang sia-sia. Dan tidak jarang pula, kemaksiatan menyelimuti diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat menjelang Ramadan, mulai terasa atmosfer religi di sekitar kita. Iklan sirup mulai muncul di TV, lagu-lagu bernuansa Ramadan, sinetron pun judulnya juga bernuansa Islam. Sedangkan saat bulan Ramadan, semua orang mendadak Islam. Yang tadinya tidak pakai kerudung, kini pakai kerudung. Yang tadinya jarang sholat, kini selalu shaf pertama. Yang tadinya bangun jam 6 pagi, kini sejak jam 3 pagi sudah mempersiapkan untuk makan sahur. Akan tetapi, saat pertengahan hingga akhir Ramadan, aura ibadah berubah menjadi aura belanja. Yang tadinya ahli masjid mulai bertransisi menjadi ahli mal dan ahli pusat perbelanjaan. Yang tadi tangannya tak berhenti bertasbih, kini tak berhenti mengaduk adonan kue lebaran. Yang tadinya mantengin jadwal kajian, kini mantengin jadwal kereta api, jadwal pesawat terbang. Sedangkan saat Idul Fitri, semua orang bersuka cita. Bukan karena berhasil memerangi hawa nafsu, tapi karena mempunyai barang-barang baru. Mulai dari baju, sepatu, sepeda motor, atau mobil baru. Seketika setelah sholat Id selesai, semuanya jadi periuk. Semua makanan dihidangkan di meja makan. Sehingga kita lupa, kemarin kita bilang, kita saum untuk merasakan bagaimana nasib orang yang lapar. Dan yang membuat kita sedih, setelah selesai masa-masa mudik, nuansa ketakwaan di bulan Ramadan berkurang drastis. Bahkan seolah lenyap tak berbekas. Di saat kita kemarin masih bisa melaksanakan ibadah saum, memakmurkan masjid, tilawah Al-Quran, yang saat Ramadan telah menjadi rutinitas kita. Astagfirullahaladzim. Dari situ kita bertanya pada diri kita, apa ini yang hendak kita capai di bulan Ramadan? Apakah betul seperti ini tujuan mulia yang hendak Allah berikan kepada kita? Rutinitas yang terus kita kerjakan belasan tahun, puluhan tahun, bahkan hingga akhir hayat kita. Kalau kita merenung dan berpikir jernih
Tentu jawabannya tidak. Pasti bukan seperti itu yang diinginkan dengan hadirnya Ramadan hidup kita. Lebih dari itu, bahkan jauh lebih besar dari itu. Jika kita meneladani Nabi, Rasulullah dan para sahabat membuncah kebahagiaannya menjelang Ramadan, tak menangis pilu ketika berakhirnya Ramadan. Sama dengan kita, pasti berbeda. Disinilah pemirsa yang dirahmati Allah, sudah saatnya kita menghentikan rutinitas buruk dari Ramadan ke Ramadan. Lupakanlah rutinitas kita yang sudah dahulu. Dan kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan berhijrah dari sesuatu yang buruk. Lalu apa sebenarnya kesuksesan dalam diri kita yang diinginkan dengan Ramadan? Setidaknya ada dua. Yang pertama, agar kita bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka kalau setelah Ramadan ketakwaan kita pada Allah tidak meningkat, sudah dipastikan bahwa tujuan ini tidak tercapai alias gagal. Yang salah siapa? Al-Quran kah? Tentunya tidak. Yang salah adalah kita. Yang kedua, istiqomah dalam kebaikan pasca Ramadan. Tetapi berbicara tentang istiqomah memang bukan perkara yang ringan, tetapi sesuatu yang berat. Oleh karena itu, hadiah dari istiqomah juga bukan hanya uang atau perhiasan, tetapi ridho dan jannah. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.